Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nuzaim Biri, NPM 231506109. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir proyek kecerdasan buatan untuk bagian yang pertama. Jadi di sini saya mengambil judul penerapan algoritma DFS dalam penyelesaian 8 Queen's Problem. Jadi untuk 8 Queen's Problem sendiri itu merupakan suatu problem untuk menyusun 8 queens atau 8 ratu pada bidak catur 8 kali 8 agar tidak ada di antara 8 ratu tersebut yang bisa saling menyerang. Jadi contohnya pada gambar yang saya tampilkan di sini, antara ratu pojok kiri atas dan ratu pojok kanan bawah ini bisa saling menyerang. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai penyelesaian dari 8 Queen's Problem. Untuk teknik yang saya gunakan di sini teknik searching karena menggunakan algoritma DFS. Jadi untuk algoritma DFS ini merupakan metode di mana pencarian pada sebuah sumber dengan mengikuti satu cabang sebuah sumber hingga mendapat penyelesaian pada satu node dalam setiap level pencarian dilakukan dari yang paling kiri dan meneruskan pada node sebelah kanan. Node bagian kiri dapat dihapus dari memori apabila pada level yang amat dalam belum ditemukan penyelesaian. Lalu pencarian diteruskan ke level sebelumnya dan begitu selanjutnya sampai ditemukan penyelesaian. Sesuai dengan namanya, di first search, dia akan jika diibaratkan dalam pohon penurunan atau pohon pencarian, dia akan mencari sampai ke dalam sampai sangat dalam sehingga dia menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang menggunakan metode ini. Jadi untuk kode program algoritma DFS untuk 8 Queen's Problem ini bertujuan untuk menemukan solusi dari 8 Queen's Problem tersebut, sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang saling menyerang. Nah, selanjutnya ini merupakan algoritma atau program yang saya buat untuk DFS untuk 8 Queen's Problem. Di sini yang pertama itu ada fungsi untuk mengecek apakah posisi row dan kolomnya aman. Jadi di sini ada def is safe, mat, row dan kolom. Di mana n sama dengan length mat, di mana ini akan mendefinisikan bidak caturnya. Selanjutnya ada fungsi untuk mengecek kolom untuk penempatan. Di sini ada perulangan for i in range, parameternya row, dimana akan menjalankan if mat i. I nya akan sesuai dengan nilai i dan kolom. Selanjutnya akan return false atau mengembalikan nilai false. Selanjutnya ada fungsi untuk mengecek diagonal kiri atas, di mana i j sama dengan row, di mana tadi kan i nya sama dengan row, sekarang j sama dengan row min 1, kolomnya min 1. Terus akan menjalankan while jika i lebih besar sama dengan 0 dan j lebih besar sama dengan 0. Lalu ada if mat i dan j, dia merupakan suatu nilai i dan j, terus dia mereturn false. Lalu i nya akan decrement 1 dan j nya akan decrement 1. Selanjutnya ada fungsi untuk mengecek diagonal kanan atas dari saat penempatan, di mana i nya sama i j sama dengan row min 1 tapi kolomnya bertambah 1. Jadi dia akan ngecek diagonalnya ke kanan atas, lalu akan menjalankan while i nya lebih besar dari 0 dan j kurang dari n, maka dia akan ada fungsi if mat i dan j nya akan akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya ada i nya akan decrement tetapi j nya akan increment 1.
terus akan mereturn atau mengembalikan nilai true. Selanjutnya di sini akan ada fungsi rekursif untuk menempatkan ratu dan menyimpan semua solusi. Di sini dideklarasikan def place queen, di mana parameternya row, mat, dan solution. Di mana dia akan ada lagi n sama dengan length dan mat, di mana dia akan merupakan nilai dari papan caturnya. Selanjutnya ada fungsi jika semua ratu sudah ditempatkan, maka dia akan menyimpan salinan papan. Di sini ada if row sama dengan n. Lalu dia akan menjalankan solution append row for row in mat. Terus akan return. Terus ada fungsi for i in range n. Terus if is safe, it safe. Dia akan jika if safe-nya tadi mat row i-nya memenuhi parameter, maka mat row i-nya sama dengan 1. Terus ada place untuk queen-nya, dimana row-nya plus 1, mat, lalu solution. Terus ini ada fungsi backtrack dari program ini. Selanjutnya di sini ada fungsi utama untuk menemukan solusinya. Di sini ada untuk solve the queen, dimana n sama dengan 8 nilai dari si papan catur tadi. Terus mat sama dengan untuk 0 dikalikan dengan n. Terus ada for in range, terus solution. Terus akan memanggil place queen, 0, mat, dan solution. Lalu akan mereturn solution tadi. Nah, di sini untuk fungsi terakhir ini dia akan menampilkan solusi, semua solusi yang ditemukan dari 8 queens problem ini. Dimana dia akan menjalankan fungsi if di sini. Terus ada all solution sama dengan solve queen. Jadi dia akan memprint total solusi yang ditemukan. Terus akan mengembalikan nilai all solution. Terus ada for untuk memprint dari all solution ini, dimana dia akan memulai dari indeks 1. Terus dia akan print, dimana dia akan print key-nya di sini sebagai simbol queen. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari kode programnya. Di sini bagian yang menentukan di DFS itu karena di sini ada placement-nya, row-nya plus 1. Jadi dia akan mencari sampai ke dalam dulu, baru dia berpindah ke kanan. Makanya dia tergolong algoritma DFS. Lalu jika program dijalankan, dia akan memprint ke terminal solusi-solusi dari 8 queens problem tadi. Di sini dia ternyata menemukan solusi sampai dengan solusi ke 92. Nah, di sini titik ini menggambarkan bahwa bidak catur yang kosong dan variabel key atau huruf key di sini dia menggambarkan atau sebagai inisialisasi untuk queen. Nah, di sini ternyata solusinya sampai ke 92 solusi. Baik, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya untuk bagian pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.